semua rasa ada di kopi, makanan enak banget dan suasana tempatnya nyaman. Halo kawan-kawan setia Warung Publisher, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan setia Warung Publisher, pada vlog kali ini kita akan menggerebek pengusaha sukses di bidang kopi nih kawan-kawan. Nah, yang serunya dari vlog kali ini itu adalah kita mendapatkan view pemandangan yang sangat indah di Ciwidey. Gitu. Mau tahu bagaimana keseruannya? Tetap simak video ini, jangan di skip, oke? Ayo, langsung kita datang. Sudah sampai nih kawan-kawan. Lihat, indah sekali coba pemandangannya. Yuk. Luar biasa kawan-kawan. Di sebelah saya ada manajer dari Cowboy Kopi Cipelah. Betul ya Pak ya? Ya, Cowboy Cipelah Kopi. Cowboy Cipelah Kopi. Nah, Kang, saya ingin bertanya-tanya lebih dalam nih Kang. Terinspirasi dari mana Kang Akang ingin membuka usaha kafe ini? Awalnya sih kita berdiri dari tahun 2000, kalau kedai ini tahun 2017. Terus sebelumnya kan para pemuda kreatif di desa Cipelah ini, Cowboy Cipelah ini nama desa. Betul. Nama desa paling ujung di Kabupaten Bandung Selatan. Itu persis berbatasan dengan Kabupaten Cianjur Selatan. Nah, di sana banyak kebun tanaman tanah yang dibikin tanah perhutani yang dikelola petani, kemudian ditanami kopi. Nah, di situ sangat banyak. Bahkan kemarin tahun 2018 itu sempat gagal panen, itu masih menghasilkan 300 ton kopi. Luar biasa kawan-kawan. Nah Pak, ini kan lokasinya sangat strategis banget ya Pak ya, di jalur pariwisata. Di sana ada Kawah Putih, terus ke sini lagi bisa langsung ke Cianjur gitu ya Pak ya. Di situ ada camping ground Ranca Upas gitu. Nah, yang bikin saya salut ini begini Pak. Pasti berat nih Pak untuk membuka kafe seperti ini. Awal perjalanannya Pak, bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Emang jawaban tadi agak nggak nyambung juga ya. Jadi, dari pemuda-pemuda di kreatif di desa Cipelah ini, kemudian karena banyak kopi, maka tim kopi Cowboy ini mulai berpikir untuk buka kedai kan gitu. Dan area lokasi yang dipakai ini ya di sini tuh kan karena memang ini banyak tempat wisata di sini. Jadi kita awalnya cuma warung, kemudian ya terus konsisten kita menjaga kualitas, menjaga relasi juga. Kemudian ya alhamdulillah semoga tetap tetap solid gitu kan timnya. Kemudian makin sukses juga sih. Amin, amin. Kang, untuk saat ini jumlah karyawan ada berapa? Kalau tim squad Cowboy ini, kalau weekend ada casual tambahan. Kalau yang sehari-hari di weekday itu sekitar 10 sampai 12. 10 sampai 12 orang, luar biasa ya Pak ya. Sekaligus juga untuk membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya untuk para pemuda-pemuda di sini. Betul ya Pak? Mudah-mudahan ini kita juga untuk melibatkan pemuda itu ya, untuk di sini targetnya sampai 50 orang lah bisa memperkerjakan di sini. Luar biasa kawan-kawan. Nah Pak, saya ingin tanya lagi Pak.
ini sebesar ini pasti memakan biaya yang sangat besar ya Pak. Pertama nih, awal mendirikan kafe ini berapa biaya yang Bapak keluarkan? Kalau biaya itu kan nggak besar sih sebetulnya, karena tapi memang kalau misalkan dari awal sampai sekarang ya lumayan lah. Betul. Cuman karena prosesnya kita Bertahap nggak ya, Pak, ya? bertahap, kita ada uang lebih, penghasilan lebih, kita alokasikan ke bikin ini, bikin spot selfie, bikin apalah pokoknya. Jadi kalau biaya itu dari hasilnya diputarkan aja. Betul, luar biasa, luar biasa. Nah, Pak, saat ini omset yang sudah Bapak raih dengan penjualan kafe ini berapa, Pak? Kalau bicara omset, Relatif. relatif. Nah, itu tergantung juga, nanti tergantung jumlah karyawan juga. Kalau karyawannya makin banyak, nanti omsetnya juga makin banyak. Betul, luar Kalau biasa, nominalnya kurang ini juga. Ya, saya dapat memahami Pak, karena luar biasa. Akang ini, Kang siapa tadi punten namanya? Willy. Kang Willy ini orangnya benar-benar low profile. Jadi dia tidak maulah menunjukkan ini nih gua bisa kayak gini nih, enggak. Luar biasa, saya salut sekali. Jadi ya bisa kawan-kawan semua lihatlah dari perjalanannya seperti apa sampai bisa sebesar ini. Pasti kan di situ tanda tanya, omsetnya pasti ya nggak mungkin lah gitu ya Pak. Betul ya Pak ya? Ya itu tadi, kalau lebih banyak yang terlibat, lebih Betul. banyak penghasilan. Karena teamwork itu yang membuat bisa sebesar ini. Betul ya Pak? Nah lanjut lagi Pak, untuk ide dekorasi ruangannya itu terinspirasi dari mana Bapak? Itu untuk konsepnya ya. Konsepnya karena ini kan di alam terbuka, itu juga senantiasa kami menjaga untuk konsep alam terbukanya. Kemudian karena memang itu yang dibutuhkan kebanyakan saat ini kan, di kota udah sangat udah sangat penat lah gitu, bising atau apapun lah. Nah di sini itu betul-betul fresh. Betul. Nah untuk konsepnya seperti inilah, karena kopi Koboi Cipela itu ya. Betul. Jadi ada nuansa Koboi aja gitu. Ya. Nuansa aja. Saya juga sempat foto-foto di sana, itu tersedia dari topinya, Ya, ada terus aksesoris-aksesoris jaketnya juga. itu ada lengkap begitu. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, untuk proses perizinannya ini sulit tidak Pak untuk mengurus perizinan membuka kafe ini? Kalau untuk proses perizinan, nah ini untuk rekan-rekan juga sharing juga, itu perizinan itu sebetulnya sangat mudah. Cuman kita pelajari, kemudian administrasi kita lengkapi apa yang dibutuhkan, kemudian pelajari juga alurnya. Kalau misalkan ya, kita tempuh aja gitu aja. Betul. Kita nggak hindari dengan praktek uang gitulah. Tapi kita pelajari aja, kemudian tempuh alurnya kemananya itu. Kembali lagi kita masalah ke perizinan untuk usahanya ya Pak ya. Dan alhamdulillah asalkan kita jelas itu dan lengkap, administrasi segala macam lengkap, pasti itu mudah ya Kang ya, betul ya? Betul. Dan ingat kawan-kawan, untuk masalah perizinan itu sekarang sudah canggih loh, zaman sekarang sudah enak, sudah online kan semuanya ya, betul ya? Bisa online kan untuk izin usaha, kemudian izin yang SOS itu kan, Ya. untuk itu bisa online. OSS. Betul. Ya itu. Betul. Nah, begini Pak. Aduh, saya jadi canggung nih, bingung Pak atau Kang. Enaknya dipanggil gimana nih Kang? Karena masih muda Kang aja ya. Bebas. Gitu. Nah, nama kafe ini Kopi Koboi Cipela. Nah, inspirasinya kenapa dinamakan itu? Bagaimana Pak? Silahkan di-sharekan. Koboi Cipela ya. Ya. Jadi koboi itu sih sebetulnya bukan artinya ke barat-baratan ataupun ini cuman sekedar nuansanya aja sebetulnya. Cuman karena ngambil nama koboi ini juga untuk tujuan branding juga sih, untuk bisa lebih mudah diingat atau untuk itu aja sebetulnya. Kemudian konsepnya juga Dan didukung dengan konsepnya outdoor lagi ya. Betul. Gitu. Itu aja sih sebetulnya, untuk koboinya bukan untuk biar lebih mudah diingat aja. Kebetulan timnya juga ya
koboi semua. Betul. Pemberani semua ya. Berikut saya juga lihat sengaja milih celana yang robek-robek karena agar dapat temanya ini koboi. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, luar biasa. Nah Pak, saya mau tanya Pak, begini. Perjalanan nih Pak, kisah-kisahnya bisa mendirikan kafe ini bagaimana Pak prosesnya? Pasti kan tidak semulus yang kita rencanakan. Ada yang namanya jatuhnya, ada di masa happy-nya. Nah, itu bisa di-sharekan semua. Untuk kiat-kiat bagi kawan-kawan semua yang nonton ini ingin membuka kafe seperti ini. Kalau untuk sharing pengalaman kayaknya saya sih sebetulnya belum layak, karena ada yang banyak yang lebih sukses kan. Untuk mereka cerita pahitnya itu mereka memang sudah layak. Cuman ya sharing aja ya, bukan berarti saya sudah sukses ataupun gimana Kang. Kalau perjalanan buka kedai ini ya lumayan juga sih, karena memang sudah dari 2-3 tahun lah. Itu awal-awal ya sempat juga sih, kadang dari seminggu itu kadang 2-3 hari kita nggak jual apa-apa. Kemudian bisa dilihat dari kita beli air galon itu kan bisa habis berapa. Betul. 1 galon itu habis berapa. Tapi kita konsisten aja terus, karena ya selama kita terus konsisten dan fokus, insya Allah kedepannya pasti bisa diraih lah gitu. Cuma masih sekarang juga sih sebetulnya belum ini, ya masih proses juga. Yang penting kawan-kawan di saat punya itikat baik, betul. itu pasti semua insya Allah dimudahkan ya Pak ya. Ya, ada banyak rintangan, banyak kesulitan. Kadang-kadang kita berpikir modal ataupun apalah, tapi ya terus hajar terus, nanti juga bakal ada faktor penolong. Betul. Luar biasa kawan-kawan. Jadi jangan khawatir ya, betul ya Pak ya. Betul. Jangan khawatir gitu. Nah, produk selain kopi yang Bapak tawarkan apa saja di sini Pak? Kalau selain kopi kita ada makanan juga, makanan cemilan, kemudian ada cemilan yang di branding terus, ada kue baloknya. Ya. Ini di sini belum ada kue balok. Salah satu favorit saya itu kue balok keju setengah matang itu, waduh lumer sekali. Kue balok, terus ya ada yang lainnya juga. Cuman di sini yang di best sellernya itu kue balok. Itu juga nggak mudah juga. Awal-awal cuman sehari paling habis 1 kilo. Kadang 1 kilo itu dua hari kan gitu. Sekarang udah lumayan. Luar biasa kawan-kawan. Nah Pak, apa yang membedakan kopi Bapak dengan kopi yang lain? Unggulannya Pak? Kalau kopi itu sebetulnya punya karakter masing-masing dari tiap daerah. Itu kadang-kadang dari sini kemudian di bawah juga itu udah beda lagi karakternya. Ya terutama yang memang kita optimis, karena setiap ada event di Asia ataupun internasional itu selalu jadi juara itu diborong sama kopinya Jawa Barat. Nah, dan ini juga mempunyai cita rasa karakter yang lebih ini, karena memang ketinggian di sini tuh 1700 mdpl. Jadi kalau dari cita rasa itu memang lebih punya nilai plus gitu kalau di kopi itu, karena tergantung ketinggian juga. Itu sih sebetulnya. Dan branding juga mungkin. Betul. Dan begini, yang saya rasakan kawan-kawan ya. Udah ngopi nggak? Sudah, tadi kan kita di belakang layar sudah icip-icip. Yang saya rasakan dari kopi Cipela ini begini. Dari kopinya sudah enak, didukung dengan suasana. Itu faktor utama yang mempengaruhi kenapa ngopi di kopi Cipela ini, Koboi Cipela ini kok berbeda dengan ngopi di tempat lain. Karena itu faktor utama yang saya rasakan. Ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Itu karena suasana, tema, konsep kafe ini itu yang membuat beda. Betul Pak, setuju Pak? Setuju. Jadi saya juga rekan-rekan yang di perkotaan, ketika kita ini konsep
banyak tanaman itu sangat go green lah gitu ya. Sangat membawa suasana yang beda. Gitu, jadi lebih adem sih sebetulnya. Luar biasa kawan-kawan. Kita ingin tahu bagaimana testimoni menurut konsumen yang datang ke sini. Sore Teh, bisa di-sharekan ke kawan-kawan semua bagaimana rasa dari produknya kopi Koboi Cipela ini? Dari semua rasa, dari kopi, makanan, enak banget dan suasana tempatnya nyaman. Nyaman ya, itu ya, itu betul luar biasa. Nyaman banget. Bikin nyaman ya. Jadi kitanya juga betah gitu. Betul, Buat lama-lama kan biasanya kalau nggak betah udah minum ya udah pulang gitu. betul, Kayak gitu kan. betul. Ini jadi nggak kerasa meskipun tahu-tahu udah jam segini Betul, karena nyaman betul, gitu betul. kan. Nah, Teteh ini habis dari mana? Ya dari Pangalengan Dari ya tadi. Pangalengan. Luar biasa jauh sekali. Lewat mana? Lewat Gembung. Jadi Gambung. kita Oh iya, motong Cisondari ya. Lewat situ mampir dulu ke sini. Nah, tahu Koboi Cipela ini dari mana? Sering lewat sih. Sering lewat ya. Sering lewat terus dilihat kok kayak enak ya gitu suasananya. Karena dicobain. ini rekomendasi untuk pemuda-pemuda yang Iya. ingin nongkrong ya, hangout pasti ke sini ya, betul ya? Iya betul. Luar biasa, terima kasih banyak Teh sudah mau diliput oleh kami. Kang, pesan apa di sini Kang? Saya pesen wine, Wine. ice coffee wine. Ingat ya, ice coffee wine bukan wine yang berkutip loh. Oh, ini bisa dingin juga ya? Tadinya sih pikirnya nggak dingin, cuman tadi saya minta dingin dikasih juga. Nah, menurut Akang nih, gimana rasanya Kang? Kalau rasa sih pahitnya dapat karena saya memang suka kopi. Akang asal dari mana Kang asalnya? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Sengaja datang ke sini? Kebetulan tadi mampir Lagi aja main sih. ya? Betul. Oh, Pas habis lewat main, aja. terus ingin hangout lah ke sini, begitu ya Kang ya? Ya, pas lewat aja kebetulan lihat kopi ya udah mampir aja. Betul. Dan spot fotonya di sini juga luar biasa ya Kang ya, bagus sekali ya. Bagus sih kalau buat orang-orang yang memang seneng foto, Instagramable cocok lah. Oke Kang, saya mau tanya Kang, dengan harga segini menurut Akang kemahalan apa kemurahan? Kalau buat saya sih worth it ya. Cukup ya? Cukup lah ditambah tempatnya juga nyaman sih. Suasananya betul luar biasa kawan-kawan. Kang, habis dari mana nih? Saya dari mana itu teh? Oh, habis main-main nih ceritanya, main-main. Terus kenapa kepikir pengen mampir ke sini? Kopi. Kopi, karena kopinya itu ya Kopi. luar biasa. Dan menurut Akang bagaimana cipta rasa kopinya? Ini kebetulan saya pesen yang wine. Menurut saya nggak pahit, Betul. asamnya pas, aroma emang Dapat ya. dapat banget, Dan untuk si suasananya, menurut Akang bagaimana di sini? bagus, enak, Nyaman ya. nyaman banget, Apalagi buat berdua itu luar biasa ya, Hmm. lebih intens. lebih intens. Udah nggak ada wifi-wifian kayak gitu lah, Nggak ngobrol perlu, aja lah. betul. Gitu. Kita konsen fokus ya. ke ngobrol. Betul, luar biasa kawan-kawan. Kang, untuk teknis pemasarannya Koboi Cipela itu bagaimana Kang proses pemasarannya? Oh, silakan. Oh, baik. Teknis pemasaran ya sekarang mulai di Instagram sih lebih ke medsosnya. Betul. Karena awal-awal kita nggak pakai ini, belum pakai karena kita belum siap jual untuk sarana di sini kan, maksudnya kita promosi tapi di sini belum siap jual gitu. Jadi masih offline. Sekarang udah mulai kita gunakan, maksimalkan di Instagram, Facebook, dan Instagramnya Koboi Cipela Coffee ya. Di-follow ya. @Koboi Cipela Kopi. Oke, betul ya tadi @Koboi Cipela Kopi. Betul. Betul Koboi Cipela Coffee. Nah, Kang, sekaligus kami mempromosikan juga gitu. Nah, kami bersama tim dari Warung Publisher juga bisa membuatkan aplikasi e-commerce yang dimana bisa dijelaskan itu seperti official dari Koboi Cipela ini berbentuk dari digitalnya begitu. Jadi toko kedua dari offline-nya seperti ini. bisa Jadi gitu ya. dari ada di aplikasi Pak. Jadi bagi kawan-kawan semua atau konsumen-konsumen dari Koboi Cipela yang ingin memesan, kayak saya nih favorit saya kue baloknya itu bisa Pak, di situ nanti ada tertera gitu. gitu. Jadi tinggal order langsung. Jadi Oke, siap. toko keduanya apakah Bapak tertarik Betul, Pak? Pak Pris. Ini kan saya suka jualan kemasan kopinya juga. Jadi untuk teman-temannya bisa diklik ya, atau diunduh aplikasi tersebut diunduh langsung bisa aplikasinya. melakukan transaksi Nah, di situ. betul. Luar biasa.
Pak Kris, nanti saya diinikan juga. Siap, kemasannya. siap. Nanti kedepannya kita kolaborasi dalam aplikasi Oke, itu. siap. Terima kasih banyak Pak, saya disambut dengan baik. Wih, Nah, saya seneng nih, jadi promosinya lebih ini kan saling simple menguntungkan. lagi ya. Kita saling menguntungkan semua, apalagi Betul, pihak pelaku usaha itu dengan adanya aplikasi kan untuk mempermudah semua Pak. Iya. Begitu tujuan kami Oke, Pak. siap. Nah Pak, kita langsung memasuki dengan segmennya promosi ini kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang ingin kepo dengan lokasi usahanya Cowboy Kopi Cipela, Iya. itu bisa langsung datang ke lokasi usahanya di mana Pak? Di Jalan Ciwidey Patengan, kemudian di samping sebelah gerbang lama Ranca Upas. Oke, sampingnya gerbang Ranca Upas. Deket kok itu Ranca Upas itu kelihatan, sebelahnya gitu. Dan untuk Instagramnya, sebutkan lagi Pak. Iya, jangan lupa ya, @Cowboy Cipela Coffee. Untuk @Cowboy Facebooknya? Cipela Coffee. Untuk Facebooknya sama, Cowboy Cipela Coffee juga. Cowboy Nah, Cipela Kopi, luar biasa. Nah Pak, untuk kontak personnya yang di sini Pak, bisa di-sharekan ke kawan-kawan semua. kontak person ya, termasuk kontak person ada di bio-nya Instagram maupun Facebook ya? Facebook ada. Jadi untuk tanya-tanya, misalkan ada yang mau camping ground, kemudian nanti di sini ada tempat outbound juga, tempat selfie untuk family gathering ataupun wedding juga bisa di sini. Apapun nanti ada di sini ke depannya, mudah-mudahan kita doakan semua apapun keinginan dari Kang Willy Amin. untuk kemajuan Cowboy Cafe Cipela ini segera terwujud. Amin. Amin. Luar Amin, biasa ya amin. Pak. Nah, untuk kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang memiliki usaha apapun itu, ingin kami liput seperti usahanya Kang Willy Ya betul. tentang kafe, alhamdulillah kami diundang langsung oleh Pak Willy untuk datang ke sini meliput usahanya gitu. Jadi kawan-kawan juga jangan berkecil hati, langsung saja komen video ini, kita sharing, nanti kita agendakan, langsung kita eksekusi seperti usahanya Kang Willy ini. Betul ya Kang ya? Betul, terima kasih banyak sekali Pak Kris. Luar biasa. Dan jangan lupa kawan-kawan, like video ini, komen video ini, share video ini ke seluruh akun jejaring sosial kawan-kawan agar semua mengetahui usaha Kang Willy ini. Dan subscribe channel kami, jangan lupa aktifkan loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam meliput pengusaha yang ada di sekitar kami ini. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak sampai saat ini sudah menonton channel kami. Jangan pernah bosan ya, dan mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.